Baik, ini yang kita akan pelajari bersama bagaimana implementasi kurikulum Merdeka ya. Sebetulnya ini sebagai implikasi dari kurikulum Merdeka ini, perubahannya di pelajaran pembelajaran bahasa Inggris itu seperti apa sih gitu ya. Jadi agenda kita sebetulnya dua ini Bu Bapak ya. Yang pertama, bagaimana gambaran umum IKM sendiri di SMK itu seperti apa, jadi KUSP. Kemudian kita sebagai guru bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris itu di mana letaknya. Gitu. Tidak tiba-tiba langsung kita mecah CP dan seterusnya, tidak. Kita tahu dulu posisi kita di mana, baru kita nanti akan bergerak lebih lanjut dari strategi, kemudian ke teknisnya. Dan ini tidak menutup kemungkinan tantangan kita menjadi lebih besar Ibu Bapak kalau kemarin kita udah dikasih matengnya pada kurikulum 2013 oleh pemerintah. Nah sekarang kita dikasih bahannya untuk bisa mengolah sendiri. Tantangannya adalah ketika kita tidak terbiasa berpikir strategis, hanya teknis, nanti ujung-ujungnya semangat menurun gitu. Tetapi tujuannya kita mau melatih murid bernalar kritis kan sebagai salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Maka kita membiasakan diri beradaptasi untuk berpikir strategis. Gitu ya Ibu Bapak ya. Baik, jadi ada dua agenda, semoga ini bisa tercapai semuanya. Kalaupun tidak, nanti saya bersedia menambah lagi sampai Ibu Bapak klik sampai seperti harapan Ibu Yayu dan kawan-kawan bisa mengaplikasikan di kelas. Karena contoh-contoh banyak Ibu Bapak, tetapi ketika contoh itu kita tidak memahami strateginya, maka melihat contoh itu juga tidak bisa paham gitu ya. Ini apa maksudnya gitu. Sebelum jauh, saya mengingatkan kembali bahwa Ibu Bapak perlu melihat atau nonton ya untuk sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka di channel YouTube-nya Direktorat SMK Kemdikbud. Sudah menyimaknya Ibu Bapak? Sudah menyimak? Belum ya? Oke baik, saya sertakan linknya. Nanti bisa menyimak sendiri, kita tinggal menyesuaikan. Kemudian materi yang ada di sini sudah saya buatkan tautannya di bawah ini, nanti bisa dibawa pulang atau bisa segera diimplementasikan kalau memang sudah ketangkep strateginya gitu ya. Nah ini IKM yang kita ketahui mungkin tidak semua guru-guru di room ini di sekolahnya mendaftar dan mandiri berubah ataupun mandiri belajar itu kan beda-beda Ibu Bapak ya. Tetapi semangat kita bagaimana memahami IKM ini. Syukur-syukur kalau ada SMKPK. Saya melihat hanya ada beberapa SMKPK di SMK di Jember ini yang akan BIMTEK mulai hari ini. Ada SMK Muhammadiyah 5, SMK Pancasila Ambulu mungkin ya, dan SMK Negeri 3, SMK Negeri berapa lagi? Beberapa itu. Kemudian mungkin ada lagi tahap kedua. Dan yang sudah melaksanakan SMKPK, SMK 5, Pak Dodi, SMK Pancasila Ambulu 2 ya, dan juga SMK mana lagi? SMK Muhammadiyah, SMK Kencong ya, Kencong. SMK mana itu? PGRI mungkin ya. Oke. Tetapi yang tahun lalu itu masih dalam taraf coba-coba Ibu Bapak atau katakanlah implementasi pertama itu masih mencari pola gitu, dan ini revisi lagi dan disebarluaskan untuk dicoba. Kemudian bagaimana untuk sekolah-sekolah yang belum menggunakan kurikulum Merdeka atau hasil daftarnya kemarin itu mandiri belajar, rekomendasinya ya kita tetap pakai kurikulum 2013, spektrum keahliannya yang lama di tahun 2018, strukturnya juga yang lama, masih pakai KIKD ya,
dan ada istilah silabus gitu. Kemudian apa yang diadaptasi dari kurikulum Merdeka, konsepnya, prinsipnya ya, kegiatannya, dokumen-dokumen. Contoh misalkan penerapan project based learning-nya, periode PKL-nya yang kemarin 3 bulan sekarang menjadi 6 bulan. Kemudian wawasan kejuruannya yang kemarin belum seiring sejalan dengan Dudi gitu mungkin ya. Terus penguatan karakter. Nah, P5-nya mulai diterapkan di mandiri belajar. Kalau mandiri berubah ya, skalanya berubah ya, mulai dari spektrumnya, strukturnya, yang tadinya KIKD menjadi CP, yang tadinya silabus menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan seterusnya. Banyak istilah-istilah baru yang akan kita kenal. Ini Bu Bapak perlu dikunyah dulu, ditelan, dicerna gitu ya. Bahwa siswa itu bukan botol kosong saat datang ke sekolah. Artinya ada skemata yang ada di kepala mereka dari pengalaman-pengalaman hidup sehari-harinya atau mungkin hal yang pernah dipelajari sebelumnya ataupun informasi yang sudah sampai pada anak tersebut. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengatakan kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir. Maksudnya tidak teknis-teknis aja tetapi diajak berpikir strategis, diasah nalar kritisnya begitu. Yaitu jangan selalu dipelopori. Dipelopori itu artinya disuruh-suruh terus gitu ya. Atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Intinya kalau kemarin pembelajarannya kurang menggunakan inquiry based learning, sekarang kita arah-arahkan ke sana. Caranya bagaimana? Kita sebagai guru harus punya kemampuan bertanya, questioning tekniknya harus benar-benar bisa menggali anak-anak itu. Artinya secara singkatnya kita tidak memberi ikannya tapi memberi kailnya. Contoh percakapan coaching ya. Guru memang diharapkan punya kompetensi memiliki coaching skill. Di coaching skill itu guru tidak memberikan jawaban, tidak memberikan solusi, tetapi lebih ke menuntun mereka menemukan solusi dan jawabannya sendiri. Dan ini yang menantang Ibu Bapak, harus super telaten kita. Kemarin-kemarin nggak omes, nggak telaten gara-gara materi tidak terkejar kalau nuruti anak-anak gitu ya. Sehingga kita memang orientasinya yang lalu itu pada penuntasan materi. Sekarang apa yang dikejar? Tidak ada ujian nasional. Benar-benar kita diharapkan untuk mengantarkan atau menuntun murid mencapai kompetensinya. Kalaupun kecepatan belajar satu sama yang lain nggak sama, nah itulah tantangan kita Ibu Bapak. Jadi banyak yang mengatakan belajar itu tidak perlu terburu-buru. Dicernanya itu, dikunyahnya itu benar-benar dikunyah, enjoy, dirasakan begitu. Nah ini Bu Bapak ya, semangat yang dibawa untuk perubahan kurikulum ini. Terima kasih yang baru bergabung, saya belum melihat siapa saja yang baru bergabung. Alhamdulillah sudah mencapai berapa orang, ini 19 orang dengan saya, sebelumnya hanya beberapa saja. Oke, ya silakan Pak Dwi Handono, silakan minum bobanya. Bu Yayu strategis aja Bu, langsung ke jantungnya boleh. Sabar dulu ya, fondasi harus kuat dulu. Kalau enggak, ya akan kembali terjebak ke kebiasaan yang lama. Karena tidak semua yang ada di sini paradigmanya sudah berubah gitu ya. Dan memang syaratnya untuk bisa mengikuti KM ini, kita harus move on. Kepala kita harus yang lalu ditaruh dulu, ganti dulu dengan yang baru, cara pandang kita juga. Saya lanjut Ibu Bapak di sini. Nah, pedagoginya dulu ya Ibu Bapak ya. Kalau dulu dasar pedagogi sebelumnya
Nomor 1 ya, anak belum memperkaya pengetahuan dasar untuk berkembang. Yang kedua, bahan ajar susah didapatkan, hanya guru yang memiliki. Ini dulu, sekarang materi banyak. Oke, kemudian ketiga, guru berperan sebagai seseorang yang harus mentransfer pengetahuan dan siswa menerima. 4, cenderung klasikal. Sebetulnya Ibu Bapak, mulai kurikulum 2013 atau kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya, teorinya bagus. Bahwa belajar itu tidak teacher center tapi student center. Selalu bagus. Dalam RPP juga menyebutkan untuk membuat RPP mungkin Pak Riyadi masih ingat ya waktu kita dulu ini nostalgia ini belajar barengan dengan teman-teman ketika menyusun kurikulum 2013 sampai dibuatkan permen itu atau peraturan Permendikbud ya, menyusun RPP itu yang pertama dilakukan harus memahami karakteristik murid dan itu tidak dilakukan Ibu Bapak. Kemana ini? Kenapa ini kok harus memahami karakter murid? Nah, kemudian implikasinya bagaimana? Di situ sudah ada isyarat bahwa kita menuntun murid sesuai kodrat alam dan zaman sebetulnya. Harus ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Satu kelas itu nggak sama caranya kita ngajar. Mungkin ada beberapa kelompok, beberapa jenis kegiatan gitu ya dalam satu kelas. Tapi nyatanya tetap aja Ibu Bapak gitu loh ya. Nah, mohon nanti setelah ini cara-cara yang lama itu ditaruh dulu. Dibuka dulu, terbuka dulu kita mau belajar gitu ya. Nanti kalau ujung-ujungnya mak tambah repot, toro terapa ya nanti kembali lagi ke cara yang lama gitu ya. Itu Ibu Bapak. Mari niatkan namanya belajar itu ya perlu ada yang dicapai dan jangan takut salah karena dengan salah itu kita bisa belajar. Nah, semangatnya untuk yang sekarang itu seperti apa gitu ya. Dasar pedagogi yang sekarang yang dipakai sebetulnya mirip-mirip. Yang pertama, anak telah memperkaya pengetahuan dasar untuk berkembang. Jadi, kita percaya Ibu Bapak semua yang masuk ke otak kita tuh ada eksis di sana. Cuman karena tidak di-recall, maka kadang-kadang fossilize gitu ya. Jadi kita yang telaten, pokoknya guru sekarang dituntut lebih telaten gitu ya. Karena harus bisa memikirkan atau memberikan pancingan ya dan juga melihat bahwa individu itu berbeda. Mulai dulu sih sebetulnya, tapi kita kemarin-kemarin cenderung pembelajarannya seragam. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran yang beragam itu? Nah, itu yang diharapkan Ibu Bapak ya. Oke, kemudian kedua, tersedia materi pengetahuan dasar di media umum, ada internet, ada e-book. Kalau bahasa Inggris, nanti kita mengaksesnya di OER, Open Educational Resources. Nanti kita ketik bareng-bareng di situ, nyari ya Ibu Bapak ya, sesuai dengan kompetensi keahlian. Kalau sekarang untuk yang kurikulum 2013 masih pakai itu ya, kompetensi keahlian. Kalau sekarang yang IKM pakai konsentrasi keahlian gitu. Kemudian nomor 3, guru berperan sebagai fasilitator, mentor, coach bagi peserta didik. Ini dulu sebetulnya iya. Yang keempat, guru lebih memperhatikan perkembangan peserta didik ya. Kemarin yang salah kaprah itu kita kejar materi gitu Ibu Bapak tanpa melihat anak-anak betul-betul menguasai apa tidak gitu. Nah, sekarang implikasi dari kurikulum Merdeka itu kita diminta membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing ini yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau lalu kan tingkat ya satuan pendidikan tetap sama sebetulnya. Jadi IKM itu payungnya atau kerangka besarnya, kemudian yang dilaksanakan di sekolah Ibu Bapak masing-masing disebut dengan KUSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan.
terdiri dari apa saja KUSP itu. Nah, di sini ada 4 komponen nih Bu Bapak. Yang pertama, kalau yang lalu namanya dokumen ya, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 gitu ya. Nah, sekarang komponen. Komponen pertama adalah analisis karakteristik satuan pendidikan. Nanti di sini ada mungkin analisis konteks ya, yang beda satu dengan yang lain. Kemarin-kemarin apapun sekolahnya, saya cek dari hasil KTSP ya teman-teman di SMK, apapun sekolahnya karena kopas-kopas analisis karakteristik satuan pendidikannya sama. Karena tidak ada analisis yang dicantumkan di situ, hanya deskripsi saja. Bahkan tragisnya Ibu Bapak, ini yang menyedihkan, mau nangis kalau ngomong begini. Tragisnya nama sekolah lain tuh masih tetap ada di situ. Luar biasa. Mbok ya dikontrol F diganti sekolahannya dewe gitu kan mudah sih. Seperti itu sampai terjadi ya. Jadi saya semakin masuk ke sekolah-sekolah itu semakin nangis sepertinya itu. Ayolah, semangatlah, cintaku, negeriku, bangsaku ini mau dibawa kemana? Kalau dari tuntunan aja, kurikulum itu kan tuntunan ya, pedoman. Dari pedomannya aja seperti itu, nanti ke bawahnya seperti apa? Ya itulah Ibu Bapak ya. Jadi sama perasaan ini ketika sudah melihat sesuatu yang belum sungguh-sungguh gitu ya, itu rasanya nyesek di dada. Mari Ibu Bapak, dengan ini kita niatkan benar-benar, semoga dimudahkan jalan kita. Jadi ada 4 hal. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan dengan menggunakan analisis. Boleh analisisnya pakai SWOT, boleh pakai Fishbone analysis, boleh pakai tool analisis yang lain, nggak masalah. Kemudian dari situ memunculkan komponen kedua yaitu visi, misi, dan tujuan. Dibenahi dulu kemarin-kemarin yang visinya belum pas gitu ya. Ini memang ranahnya kurikulum ya, wakaf kurikulum. Tapi kita harus tahu karena ketika kita merencanakan pembelajaran nanti harus juga menuju ke visi, misi, dan tujuan gitu. Yang ketiga komponennya adalah pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat perencanaan pembelajaran. Kita ada di mana gitu ya yang akan membedah atau mengupas lebih jauh tentang menyiapkan pembelajaran bahasa Inggris ini ada di mana gitu. Apakah langsung kita cuek aja dengan komponen 1, 2, 3 langsung ke 4 gitu. Tidak bisa seperti itu juga Ibu Bapak ya. Yang pertama ini tentang analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi KUSP ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan dan daerah. Kalau saya dulu melakukan analisis ini, sampai saya survei, wawancara juga, apa sih yang dibutuhkan oleh stakeholder atau pelanggan dari sekolah kita itu, dari orang tuanya, dari DUDI, pengguna lulusan kita, mungkin dari universitas pengguna lulusan kita, dan dari masyarakat sekitar, gitu aja. Kemudian berikutnya komponen 2, visi, misi, dan tujuan. Perlu saya ingatkan Ibu Bapak bahwa visi itu menggambarkan harapan ya seluruh warga satuan pendidikan, dan ini merujuknya ke profil pelajar Pancasila. Meskipun tidak menyebutkan kata-kata yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, kemudian tujuan. Di tujuan ini nanti mencerminkan masing-masing program keahlian Ibu Bapak. Jadi visi misi memang milik sekolah, kemudian program keahlian merujuk dari visi misi itu membuat tujuan sendiri. Bisa jadi program keahlian satu dengan yang lain tujuannya nggak sama sesuai dengan nafas kejuruannya. Di komponen 3, pengorganisasian pembelajaran, kita kenal dulu struktur kurikulum SMK. Ada 2 kelompok ya. Pertama pembelajaran intrakurikuler terdiri dari mapel umum dan mapel kejuruan. Kemudian B, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5. P5BK. Untuk yang tahun lalu disebutnya P5BK.
untuk sekarang BK-nya dihilangkan, tetap gitu. P5 gitu. 5. Nah, ya. Itu bedanya ya. Oke. Selamat datang Bu Rindia, baru tahu. Inggih, Bu Eka. Mengapunten baru dari sekolah ini Bu Eka. Inggih, Ngapunten. Sehat ya, semangat. Alhamdulillah, Menyimak semangat. Bu Eka. Nah ini Ibu Bapak ya, kita kulitnya aja ini masih yang penting tahu kita posisinya di mana. Pengorganisasian pembelajaran untuk SMK. Ini elemen keberapa Ibu Bapak tadi kita bahasnya? Oke, baik. Saya ulang. Di KUSP itu ada berapa elemen? Maaf pertanyaan saya. Komponen. Ada 4 komponen ya. Komponen 1 tentang analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi KUSP Ibu Bapak itu nanti minimal ada 4 bab gitu loh ya. Bab 1 tentang analisis karakteristik satuan pendidikan yang disebut dengan komponen 1, di komponen 2 tentang visi misi dan tujuan, bab 2 mungkin ya. Di komponen 3 tentang pengorganisasian itu pengaturan pembelajaran, bagaimana sekolah mengatur, apakah pakai sistem blok, apakah pakai, nah ini yang akan berpengaruh nanti ke pembelajaran bahasa Inggris gitu. Dan yang keempat perencanaan pembelajaran, ini terkait dengan masing-masing mapel. Jadi ada berapa komponen Ibu Bapak? 4 ya. 4. Baik, saya lanjut ke pengorganisasian pembelajaran. Ada penetapan konsentrasi keahlian, ada struktur program keahlian, ada juga CP dari masing-masing mata pelajaran pada kelompok umum ya, dan juga ada CP dari mata pelajaran kelompok kejuruan. Kita bahasa Inggris ada di mata pelajaran kejuruan. Nah ini tentang pengaturan waktu belajar. Apakah sekolah menggunakan model berbasis mata pelajaran, apakah model berbasis integratif, ataukah model berbasis blok. Nah ini sepakati dulu dengan teman-teman di sekolah Ibu Bapak. Nanti kalau berbasis mata pelajaran ya berdiri sendiri, bahasa Inggris sendiri gitu kan. Kalau integratif bagaimana? Ya kita masuk ke mata pelajaran kejuruan sehingga ada kolaborasi ya antara guru bahasa Inggris dengan guru vokasi atau kejuruannya dan membentuk tim teaching. Nah, dengan demikian perencanaan Ibu Bapak sampai ke asesmennya itu dilaksanakan secara terpadu, tetapi semangat CBI atau content based instruction meskipun kita terjun barengan ya dengan vokasinya, tapi konsentrasi kita tetap ke penggunaan bahasanya. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Kalau berbasis blok ya berarti misalkan blok mingguan atau blok harian atau bagaimana mengaturnya. Nah, itu kita posisi bahasa Inggris di mana gitu. Ini kaitannya dengan itu. Nah, sekarang yang keempat, komponen perencanaan pembelajaran. Kita lebih lanjut masuk ke bahasa Inggris Ibu Bapak ya. Bagaimana kita memahami hal yang baru dulu. Di perencanaan pembelajaran ini, komponen keempat ini, kita harus mengenal yang namanya CP, ATP, dan juga bagaimana mengembangkan perencanaan pembelajaran menjadi modul ajar. Kalau kemarin-kemarin kita kenalnya KIKD gitu ya. KIKD sekarang untuk yang kurikulum merdeka menggunakan CP, capaian pembelajaran. Dan silabus untuk yang sekarang istilahnya adalah ATP, istilah saja. Dan ada fase-fase Ibu Bapak ini, fase-fase. Kenapa fase? Karena nyatanya meskipun anak-anak SMK kelas 10 duduk di kelas 10, tetapi kemampuan awalnya kadang-kadang ada yang di bawah kelas 10, kelas 9. Nah, itu bagaimana kita harus membelajarkan. Anak belum bisa berdiri gitu ya, analoginya. Terus di SMK kelas 10 itu pelajarannya sudah lari. Gitu. Ya masa iya sih kita harus langsung ngajak dia lari, apa nanti akibatnya? Ya ada cedera, ada anak kapok gitu ya, atau tidak mau belajar lagi karena terasa sulit. Nah seperti itu kita bagaimana menyiapkannya gitu.
Dengan pembelajaran berdiferensiasi jawabannya. Oke, kemudian berikutnya ini, kita ada di fase mana Ibu Bapak? Kelas 10 itu? Fase E, Bu. Fase E. Kalau kelas 11? Fase E, Bu. Fase F. Fase F. Jadi kita konsen ke fase E ya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika anak-anak sudah masuk kelas 10, ternyata kemampuan awalnya tidak sesuai dengan kemampuan awal anak kelas 10. Jadi Ibu Bapak harus merelakan turun ke fase 9 untuk anak tertentu, tidak semua kelas. Ingat, konsep kita pembelajarannya tidak seragam ya, beragam. Jadi mungkin ada anak-anak tertentu yang harus kita beri treatment lebih ini untuk mengejar ketinggalan, atau mungkin diberi, kalau di bangku kuliah itu ada matrikulasi dulu gitu, mungkin seperti itu gitu Pak, untuk menyamakan berangkatnya dari mana. Saya terkesan dengan pertanyaan Pak Riyadi, berangkatnya dari mana. Kita sepakati misalkan berangkatnya dari Jember, ya pastikan dulu murid-murid kita itu ada di Jember. Yang masih di Sempolan gimana? Ya dekatkan dulu ke Jember. Seperti itu ya. Nggak langsung, ayo sekarang belajar. Gas, kita menuju Surabaya, tidak. Tapi memastikan di berangkatnya dulu. Berangkatnya belum pasti, kemudian kita berangkat, pasti nanti ada yang ketinggalan, ada yang bahkan mungkin karena ngebutnya sampai ada hal yang tidak kita inginkan terjadi, mungkin seperti itu. Clear ya Ibu Bapak konsep ini? Larinya ke pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah ada Bu Rindia nanti yang bisa sudah pernah tahu praktiknya seperti apa di lapangan gitu ya. Pak Dodi sudah pengumuman CP-nya? Belum kayaknya ya. CPP belum? Iya, Bu. Iya, Bu. Belum ya? Ini saya sedang melatih CPP angkatan ke-6. Calon pengajar praktek, Pak Dodi. Oh, belum, Bu. Masih belum ada pengumuman. Tanggal 15. Oke, angkatan keberapa Pak Dodi? 7 ya? 7, Bu. Oh, ke-7. Ini ke-6 sedang pembekalan ini. Saya tadi kemarin dan tadi di sana kurang seperempat ya, seperempat jam saya buka room ini. Ya, Ya, salah Putri masuk itu Bu Ariningsih. kemarin. Kenapa? Salah masuk, harusnya guru penggerak masuk pengajar praktek. Ya sudah, Gak apa-apa, diterima saja. gak Gitu apa-apa. aja. Gak apa-apa Pak, yang guru penggerak suruh pengajar praktek kok sekarang. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, Jadi amin. tadi saya pegang mana ya? Ada daerah Sulawesi, ada Topeng, ada mana Mantap, itu Bu Eka. 2 kelas, ada 60 peserta, yang 30 dari reguler, yang 30 dari guru penggerak. Jadi jenengan beruntung bisa langsung memilih PP. Nggak usah rekognisi ya. Enggak usah, langsung aja PP gitu. PP. Keren itu. Putri Ariningsih, ada yang bisa saya bantu raise hand? Atau kepencet? Oke, baik. Mungkin kepencet ya. Saya lanjutkan Ibu Bapak, ini dia yang mendasari ya, ada keputusan BSKAP ya, bahwa CP ada sendiri. Mungkin sudah saya share ke Pak Dodi. CP yang itu kan banyak, ada lampiran 1 untuk PAUD, SD gitu ya, lampiran 2 untuk SMP, dan lampiran 3 untuk SMK seperti itu. Sudah saya ambil hanya untuk CP bahasa Inggris saja, nanti saya share. Sudah saya convert ke Word juga, mungkin Ibu Bapak nanti tinggal copy paste gitu. Ini gimana Pak Dodi? Cukup banyak. Memang cukup banyak yang kemarin Bu. Saya lihat satu-satu tuh harus memang diteliti satu-satu Bu sebelum saya share ke grup IKM ini. Okay. Sudah di-share belum? Belum ya? Belum Bu. Itu kan yang jenengan kirim sudah. yang Sudah saya potong Pak. Saya potong. Iya. Oh iya. Sudah yang dipotong sudah saya share Bu. Oh sudah ya. Oke ya. Baik. Terima kasih. Berarti sudah tahu wajahnya ya. Oke. Baca belum pertanyaannya? Saya judulnya ini belajar barengan karena belum ada pelatihan khusus untuk bagaimana mengembangkan
pembelajaran bahasa Inggris, pengorganisasian pembelajaran sih umum ya, perencanaan pembelajaran bahasa Inggris belum ada, tetapi dari pengetahuan-pengetahuan umum yang kita dapatkan itu kita coba ini Ibu Bapak bersama-sama mengembangkan perencanaan pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Saya hari ini mentargetkan Ibu Bapak clear dari CP ke ATP, itu aja dulu. Dari itu baru nanti kita ada meeting lagi sampai membuat modul ajar gitu. Mungkin sudah kalau modul ajar udah pisah-pisah nih, ada jurusan masing-masing atau sesuai dengan vokasi masing-masing. Lanjut. Sampai di sini kalau ada pertanyaan saya dipotong aja Bu Bapak, nggak masalah. Silakan, jangan ditahan. Ya. Oke, Putri Adit. Pak Martino ya? Oke, silakan Nggih, Pak Bu. Martino. Bu, mau bertanya, kalau Ya, silakan. untuk yang kemarin kan sudah, tahun lalu kan sudah menggunakan CP yang lama. Kalau untuk yang tahun sekarang, apa untuk kelas 10 yang mau ke kelas 11, menggunakan CP yang terbaru ini apa tetap menggunakan CP yang lama, Bu? Pertanyaan saya, apakah berbeda Pak CP yang lalu dengan sekarang? Sepertinya ada perubahan sedikit sepertinya, Bu. Tapi saya belum melihat secara Oke. detail untuk CP yang terbaru. Kalau untuk Oke. yang lama kan sudah kita terapkan Oke. di sekolah kita. Tapi untuk CP yang terbaru, apa kita menggunakan CP ATP yang terbaru, apa kita kembali untuk yang kelas 11, bukan untuk yang kelas 10, tapi apa tetap menggunakan CP yang lama? Oke, baik. Terima kasih ya Pak Martino. Pak Martino dari SMK mana Pak? SMK Muhammadiyah 5 Jember, Cakru, Bu. Oh, iya. Oke. Ini ada Bu Rindia Resen. Saya tahan dulu untuk tidak menjawabnya Pak Martino. Pak Martino menanyakan kelas 11 ya. Oke. Boleh ya Bu Eka ya? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini, saya baru ini mengikuti nggih Bu Eka nggih karena banyak kesibukan juga dan kelonggaran waktu. Baik, pertanyaan saya Bu Eka, dari kurikulum yang terbaru ini, implementasi kurikulum Merdeka ini, kita kan juga mengimplementasikan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila, begitu nggih Bu Eka? Budaya kerja kan sudah tidak ada. Nah, apakah itu nanti dalam pembelajaran kita di sekolah ini ada beberapa jam yang akan dipergunakan untuk materi tersebut, seperti itu? Karena dalam setahu saya, yang saya pernah dapatkan itu dari Ibu pengawas juga begitu, sepintas aja begitu, bahwa nanti pembelajaran kita, mapel kita per jamnya itu kan nanti akan berkurang seperti itu. Mungkin akan dialihkan ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut. Seperti itu, dan nanti implementasinya seperti apa begitu. Karena saat ini kan sudah tidak ada budaya kerja ya Bu Eka ya. BK-nya sudah hilang begitu. Inggih mohon pencerahan untuk itu Bu Eka. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Pak Martino tentang bagaimana CP yang kelas 11, Bu Rindia bagaimana pelaksanaan atau implementasi P5-nya. Nanti sambil berjalan yang P5 mungkin akan terjawab. Yang Pak Martino bisa pakai ini ada ketika di kelas 10 itu tidak ada konsentrasi keahlian ya. Kita merujuknya ke sana. Yang ada hanya program keahlian. Ketika anak kelas 10 yang SMKPK ini naik ke kelas 11, muncul regulasi bahwa ada konsentrasi keahlian. Itu karena mungkin keresahan dalam 1 tahun kalau nggak ada konsentrasi keahlian ya seperti apa gitu. Dan memang konsentrasi keahlian munculnya di kelas 11. Dan ada jawaban. Nanti di bawah saya sertakan juga bahwa yang belum mengikuti konsentrasi keahlian bisa dimatrikulasi. Berdasarkan itu bisa jadi ya, karena saya belum tahu pasti,
Bisa jadi yang kelas 11 ini setelah Pak Martino membandingkan apa yang kurang gitu dimatrikulasikan begitu Pak Martino. Apakah ini bisa menjawab Pak Martino? Untuk membandingkan secara keseluruhan belum sepenuhnya Bu, tapi untuk melihat sekilas kayaknya ada perbedaan, tapi belum sepenuhnya saya bandingkan seperti itu Bu. Saya tunggu ya kabar baiknya, perbedaannya apa, saya tolong dikasih tahu. Ya mungkin ada Bu, karena saya masih belum melihat secara keseluruhan seperti itu. Oke, baik. Ya, nanti ya Pak Martino mungkin kalau ada perbedaan seperti itu. Tapi karena CP-nya ini meskipun kita kejuruan ya, tetapi lihat itu di poin yang kedua bahwa CP untuk SMK ya, semua mapel kelompok umum ya, untuk kita ya. Untuk matematika dan bahasa Inggris yang kemarin kelompok umum, sekarang masuk ke kelompok kejuruan. Tetapi CP-nya mengacu pada SMA MA itu Bapak. Jadi bisa dibayangkan, kelompok mapelnya ikut kejuruan, CP-nya ikut SMA malah. Semua mapel kelompok umum itu mengacunya ke SMA. Matematika, meskipun sekarang kelompok kejuruan juga mengacu ke CP-nya SMA. Tidak dibedakan. Apa yang membedakan matematika dan bahasa Inggris ikut kelompok kejuruan? Hanya kontennya atau konteks kejuruannya gitu ya. Sebagai kelompok mata pelajaran kejuruan, bahasa Inggris diberi kemerdekaan menyesuaikan perancangan materi pembelajaran sesuai kebutuhan keahlian vokasi masing-masing SMK. Ini yang mengarahkan kita ke CBI atau Content Based Instruction, atau yang dulu bisa disebut dengan ESP, English for Specific Purpose, atau LSP, Language for Specific Purpose. Nah, seperti itu. Oke, Bu Bapak, selanjutnya ada pertanyaan ini, kenapa kita perlu memahami capaian pembelajaran? Itu tadi Pak Martinus sampai tahu ada perbedaan yang SMKPK sebelumnya dengan sekarang. Kira-kira apa ya yang jawabannya? Mengapa kita perlu memahami CP? Ada bocoran di bawahnya itu Bu Bapak? Ada yang bisa memprediksi. Nah ini sekarang digiatkan itu murid-murid dihadapkan pada sesuatu kemudian memprediksi. Ya, ada yang bisa menjawab, silakan resign, jangan khawatir, salah nggak apa-apa, nyerempet ya, alhamdulillah nggak nyerempet belas juga nggak masalah, namanya belajar. Boleh. Silakan Bu Rina. Mungkin hanya ini Bu, hanya saya juga nanti bertanya juga Bu Eka, tapi ini terkait CP tadi yang ditanyakan, kenapa sih kok CP itu penting? Mestinya ya memang CP itu pijakan kita Bu, sebelum kita membuat ATP, sebelum kita membuat tujuan pembelajaran sendiri, CP itu ya jadi pijakan kita, pijakan awal kita, apa yang mau kita pedoman kita dalam menentukan tujuan, ya pastinya berdasar CP itu tadi. Dan seperti yang dikatakan Pak Robika, apakah ada perbedaan? Seperti sepengetahuan saya sepertinya tetap Ibu, cuma mungkin yang sekarang ya jadi tetap yang dulu maksud saya yang diluncurkan awal dengan sekarang itu sepertinya tetap tidak ada perubahan. Cuma memang yang kemarin itu pada saat kita pelatihan itu dapatnya masih di kelas 10 Bu. Itu saja Bu Eka. Dan satu lagi Bu, saya lanjut dengan pertanyaan boleh ya Bu Eka? Boleh, silakan. Ini gini Bu, untuk kan kita memang diharapkan kelas 11 dan kelas 12 itu kan memang mengacu pada kejuruan sudah Bu ya. Tetap CP sesuai dengan SMA, cuma kita bawa ke kejuruan ya Bu, karena memang sepertinya matematika dan bahasa Inggris sudah include di mapel kejuruan, maksud saya diminta sangat mendukung
kejuruan dan memang ikut di situ. Sementara begini Bu Eka, apakah memang misalnya kalau yang kelas 10 tetap kita sesuaikan seperti umum saja, maksud saya belum benar-benar masuk ke konten yang kejuruannya, apakah seperti itu? Itu saja dari saya Bu Eka, terima kasih. Oke, baik. Mungkin Terima saya kasih Bu. Ya, monggo. Jadi Bu Rina tadi semacam usulan ini ya, yang kelas 10 bagaimana kalau umum, kelas 11, 12 baru masuk ke vokasinya gitu. Oke, kita diskusikan nanti Ibu Bapak. Ya, silakan Bu. Siapa ini? saya Bu Rini sepertinya resign duluan sebelum Bu Oh, Rinda. Silakan Bu Rini. Halo Bu Rini. Atau kepencet juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali, banyak yang interest Bu Eka. Salam sehat semuanya. Amin. Suaranya bisa lebih keras lagi Bu. Oh iya, sampun Bu. Sampun. Kalau saya, mohon maaf, ini tadi hanya merespon sebenarnya banyak pertanyaan karena memang nih dari kebetulan sekolah kami juga sekolah PK, tapi termasuk salah satu yang banyak sumber yang masuk dari ke sekolah kami juga, dan tetap sampai sekarang pun kurikulum walaupun terbaru tapi tetap membingungkan BK, ngapunten niki BK. Kalau insya Allah kalau masalah nopo ini istilahnya perangkat insya Allah sudah siap, tapi kurang tahu nanti apakah karena kita sumbernya banyak. Yang pertama komentari bahwa tadi masalah CP untuk pembelajaran bahasa Inggris, kalau kita kan betul katanya Bunda, yang kita terima itu kemarin masih kelas 10 nggih, jadi belum masuk ke kelas 11. Tapi kalau yang saya tangkap adalah nanti ketika kelas 11 itu kita memang khusus untuk vokasi. Jadi seperti WK yang matur itu bawa SP ya, special purpose gitu, khusus untuk tujuan tertentu gitu. Yang kedua, mungkin ini lebih enak karena kalau pribadi saya lebih cocok untuk kelas 11 enak. Jadi kita tidak usah ngejar materi karena yang saya kelas 10 ngapunten, buku yang kita terima dari pemerintah itu buku paket yang sudah kita terima dari pemerintah kalau tidak salah untuk kelas 10 yang sudah mengacu pada kelas pada SMA dan MA, Masya Allah, saya bilang Masya Allah kenapa full bahasa Inggris, dan saya juga tidak tahu bagaimana cara mengajarannya Bu Eka. Ini faktanya ketika saya tahu buku materinya, waduh, tambah membingungkan, dan saya bingung juga. Cuma karena saya tertolong dengan ini tadi, pada prakteknya tertolong pada kita tidak usah mengejar materi. Kalau dulu harus habis ngapunten. Ini di sekolah saya praktekkan, tetapi tidak sampai materi habis. Ya, sepanjang siswa saya mengerti sampai mana ya sudah, itu saja sudah, daripada nggak merdeka nanti anak-anak tambah bulet bahasa Inggris. Yang kedua, kalau CP saya setuju dengan Bu Rina tadi. CP insya Allah mungkin hanya pada ini saja, hanya ada vokasi saja nanti kelas 11, jadi tertuju pada kejuruan. Untuk yang kedua, ini saya masih bingung lagi istilahnya P5. BK-nya mboten wonten. Nah, ini mohon nanti penjelasan penuh karena P5 itu kalau tidak salah kenapa BK-nya mboten wonten. Ini baru saya terima. Mohon maaf sekali, ini baru saya terima bahwa budaya kerja itu sekarang kalau tidak salah BK itu budaya kerja, Bu. Oke, betul. Oke. Itu budaya kerjanya kok jadi nggak ada gitu. Karena kenapa gitu? Ini baru saya ini. Mohon nanti pencerahannya untuk P5 BK, karena untuk yang kelas 10 ini masih sekolah kami apa ketinggalan apa gimana, karena saya masih menggunakan P5 BK. Terima kasih Bu Eka, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rindia masih?
Oke, Bu Eka, baik. Memang sebetulnya yang pas untuk menjawab pertanyaan yang dari Bu Eka itu yang sudah mengimplementasikan sekolah PK ya Bu Eka ya. Namun kita pun semua di sini juga belajar. Jadi saya menyimpulkan dari beberapa teman semuanya, Bu Eka, Bu Rina yang juga SMK 5 juga mengimplementasikan sekolah PK ini. Baik, pertanyaan Bu Eka tadi, mengapa capaian pembelajaran itu penting begitu nih Bu Eka nih? Capaian pembelajaran itu biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi begitu setahu saya, dengan menetapkan standar kualifikasi, juga untuk menjelaskan program apa yang ada di situ, sehingga capaian pembelajaran yang saat ini dirumuskan itu kan per fase ya dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, ini maksudnya adalah karena untuk membedakan dengan kelas yang satu peserta didik kelas, karena dalam peserta didik tersebut antara satu kelas dengan kelas yang lain bisa jadi sama dalam belajar dan bisa jadi dalam fasenya tersebut fase pembelajarannya berbeda begitu, sehingga di sini pendekatan yang digunakan dalam kurikulum Merdeka ini kita menggunakan pendekatan bukan saintifik lagi ya Bu Eka ya, tapi pendekatan diferensiasi begitu nggih. Seperti itu. Jadi mengapa capaian pembelajaran itu penting? Menurut saya apa yang saya sampaikan barusan mungkin bisa dilengkapi Bu Eka ya, karena saya masih belum mengimplementasikan, baru ini akan Bu Eka. Kami mengambil implementasi Merdeka Belajar Mandiri begitu. Nanti mohon pencerahannya. Matur nuwun, terima kasih. Oke, baik. Mandiri belajar ya Bu Mandiri Rini ya. belajar, betul. Oke. Mandiri belajar berarti kurikulumnya masih lama. K13 nih. Tapi ada beberapa hal yang terkait dengan prinsip-prinsip di IKM diterapkan. Iya, betul. Terus untuk sekolah binaan saya tidak akan memberikan tanda tangan di kurikulumnya jika masih kurikulum 2013 lama yang masih utuh. Gimana? Yang masih utuh, ya. Ini Pak Dodi, kan banyak muatan, banyak materi. Saya sudah dengungkan dari awal. Jadi tetap K13, tapi yang disederhanakan. Sudah yang milih-milih KD-nya yang esensial, yang nggak penting silakan dibuang gitu aja, sehingga pembelajarannya juga lebih dalam gitu. Baik, mohon izin menanggapi meskipun tidak sepenuhnya bisa menjawab tentang P5, kok menarik sekali ini. Tetapi saya usul jika P5 ini nanti tidak bisa terbahas di sini, mungkin kita akan adakan sesi khusus karena bagaimana merancang, bagaimana melaksanakan, ini co-kurikuler ya P5 itu. Betul. Kenapa BK-nya tidak ada lagi di pilihan-pilihan tema, proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SMK ada satu kebekerjaan. Di situ sudah ada temanya. Makanya BK-nya dihilangkan karena sudah ada di sana. Oke. Saya sambil ngisi Pak Riyadi Merdeka Pak, sekali merdeka tetap merdeka belajar. Oke, Bu Rina, tadi kaitannya dengan Bu Rini, ada buku. Nah, ini ya Ibu Bapak ya, kita tetap kekeh Ibu Bapak, jangan miskonsepsi. Yang kita pegang ini buku atau CP? CP, Bu. CP-nya. Buku ini kalau kita nggak pakai, apakah ada? CP saja. Kalau buku tidak kita pakai, apakah ada konsekuensi yang kita harus ambil? Paling ya eman-eman kadung di tuku. Iya, yang sudah belanja banyak kemarin itu. Nah, tapi buku bukan satu-satunya, bukan tujuan kita loh ya. Buku itu hanya tool yang bisa kita jadikan referensi. Nah, kalau nggak sesuai ngapain dipaksakan? Merdeka ya, kata Pak Riyadi. Ya. Merdekanya A-nya panjang gitu ya. Kemudian Bu Yayu. Jadi decision maker kan gitu. Jelas. Mohon di-share, oke, codingnya jelas. Ya, akan terutama untuk teman-teman yang tidak berkesempatan hadir, boleh ini pelajari ulang nanti atau didengarkan ulang. Baik, orang belajar itu ya
Ini untuk menjawab CP itu apa. Tapi tadi terima kasih Bu Rindia sudah menjawab, Bu Rina juga sudah menjawab bahwa ibarat sebuah perjalanan ya, bukan balap mobil ya, bukan balap motor ya, tapi perjalanan, bayangkan, bukan balapan ini. Hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan itu adalah tujuan. Perjalanan tanpa tujuan, apa namanya? Jadi perjalanan belajar itu yang penting adalah tujuan ya. Kemudian tanpa tujuan kita pastilah buang-buang waktu aja. Ya, pokoknya masuk kelas, pokoknya murid diajari sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan dirinya, dipaksa begitu. Itu yang lalulah, biarlah berlalu, let's go, bygone ya. Dan jika sebuah tujuan itu jelas dan penting ini ya, jelas dan penting bagi hidup kita, hidup anak-anak, hidup murid. Kalau nggak penting buat hidup murid, jangan diajarkan. Pasti akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya. Gitu ya, seberapapun lamanya, seberapapun menantangnya, kalau merasa itu penting, pasti kita berusaha mencapainya. Jadi implikasinya kita harus mengemas, merancang, karena guru juga decision maker, betul, saya setuju banget sama Pak Dodi. Dia desainer ya decision maker gitu ya, jangan takut lagi sekarang karena kita diberi hak namanya kurikulum merdeka ya merdeka, tetapi yang nggak boleh adalah tidak diberi pelajaran sama sekali. Merdeka Anda. Menyesuaikan karakteristik iya, tetapi ya tidak terlalu ini, yang dicapai malah nggak ada nanti gitu ya. Tetap yang dicapai ada, tetapi caranya yang berbeda. Oke, ada yang raise hand, Setia Budi, Pak Dodi, disilakan. Ya Bu, kalau tidak saya raise hand nanti lupa, ngeblank ini. Gini Bu. Saya nyatet-nyatet ini, nanti kalau ada yang belum terjawab tolong ditagih ya. Oke. Sebentar saya turunkan dulu tangannya. Begini Bu, kaitannya dengan kalimat saya barusan, saya juga harus bertanggung jawab dengan kalimat saya bahwa guru is the decision maker. Ini kan pada akhirnya kalau dulu tujuan ujian nasional itu adalah pemerataan supaya terjadi persamaan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Dan juga ada menjadi kayak semacam standar untuk mengukur bagaimana provinsi satu dengan yang lainnya itu sama atau tidak, dan juga apakah menyampaikan dengan sama atau tidak. Nah, dengan adanya kemerdekaan ini dan kembali semuanya bahwa guru itu adalah guru is everything lah istilahnya begitu, selain decision maker, apa tidak ada semacam kekhawatiran antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Karena kita tahu bahwa saya masih ingat kalimat Pak Yunus ya, yang juara Olimpiade itu ya, Pak Yusuf atau Pak Yunus yang membawa itu, bahwa tidak ada murid bodoh, tidak ada murid pandai, yang ada bagaimana guru itu berkualitas untuk membuat anak-anak itu menjadi lebih baik. Bahkan Pak Yunus itu sempat menyampaikan, berikan saya anak 100 anak Papua yang kemampuannya di bawah rata-rata, saya akan jadikan mereka juara Olimpiade dunia. Itu saya masih ingat kalimat beliau. Nah, kalau dalam lihat kondisi begini, apakah akan terjadi ketimpangan yang luar biasa antara provinsi satu dengan provinsi yang lain, karena kembali lagi kompetensi dan kualitas guru yang berbeda. Itu Bu, terima kasih, mumpung masih ingat ini. Baik. Saya belum, sebetulnya dengan membahas apa itu CP itu kita bisa berpikiran terbuka nanti ya dan menjawab. Tapi baiklah, supaya tidak nyesek Pak Dodi. Kalau dulu yang diukur untuk bisa dalam tanda kutip katanya pemerataan kualitas pendidikan, katanya itu muridnya yang diukur. Sekarang murid itu kan dampak ya. Sekarang yang diukur adalah yang menyebabkan dampak itu. Kualitas gurunya,
kualitas kepemimpinan pembelajaran gurunya, kualitas kepemimpinan sekolahnya, bagaimana kepala sekolah menyediakan lingkungan yang mengundang murid belajar. Bagaimana sekolah itu memberikan kenyamanan terhadap murid jauh dari bullying. Bagaimana sekolah itu menerapkan refleksi yang angkanya merah. Mungkin Ibu Bapak kenal dengan rapor pendidikan. Di situ sekarang kita. Makanya kemarin kita dengung-dengungkan rapor pendidikan itu dari AN ya, Asesmen Nasional. Memang ada miskonsepsi antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional kan outcome-nya atau hasilnya hanyalah angka-angka hasil ujian murid yang belum tentu mencerminkan kompetensi murid. Itu salah kaprah dan bahkan jadi hantu, Pak, yang membuat kita tersesat terlalu jauh gitu ya. Ada anak bunuh diri karena unnya jelek, ada anak patah semangat karena unnya jelek sehingga tidak bisa masuk perguruan tinggi yang ternama, macam-macam lah pokoknya negatifnya. Nah sekarang yang diukur adalah bukan muridnya tetapi gurunya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana sekolah itu menyediakan lingkungan belajar yang benar-benar mendukung supaya murid-murid bisa belajar dengan nyaman gitu ya. Baik, itu mungkin konsep ujian nasional dengan AN, asesmen nasional itu perlu kita pahami, bukan dua hal yang sama itu Pak, itu dua hal yang berbeda sama sekali, totally different. Kalau asesmen nasional hanya memotret ya, semacam diagnosis apa sih yang menyebabkan murid-murid ini capaian pembelajarannya kurang. Gitu. Sehingga kalau tadi kekhawatiran ketimpangan, justru dengan melihat kekurangan ini bisa menjadi entry point, bisa menjadi bahan masukan, pertimbangan, refleksi bagi sekolah untuk merancang program-program sekolah yang berdampak terhadap murid. Kesana arahnya Pak. Tetapi yang dinilai bukan per mapel loh ya, tidak. Tetapi secara umum ada beberapa poin. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan. Saya sedih ketika melihat budaya reflektifnya merah Pak. Kan ada 3 kategori gitu ya, ada 3 jenjang. Budaya reflektif itu di bawah sendiri merah, karena ada satu hal yang menyebabkan yang disampaikan Pak Riyadi, cultural trap. Itu salah satunya. Salah yang lain banyak, karena belum terbiasa. Makanya saya dengan MGMP ini bahagia, nanti Pak Riyadi kita teruskan lagi ya, berbagi praktik baiknya. Hanya MGMP Jember yang bisa membuktikan bahwa budaya reflektif itu nantinya mampu meningkatkan kualitas guru-guru bahasa Inggris. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih. Apakah cukup menjawab, Pak Dodi? Iya, Bu. Sementara ya. Saya tahu. Karena butuh debat kayak Pak Riyadi, nanti saya dibawa kemana Pak Riyadi? Ganti rogo ya. Butuh cara panjang dan lebar, ngopi aja dulu. Baik, kita kembali ke CP ya. Yang perlu diingat di konsep di sini bahwa perjalanan belajar itu bukan balapan. Bukan balap motor, bukan lomba cepet-cepetan, bukan ya Ibu Bapak ya. Ini yang perlu kita pahami. Perjalanan pembelajaran itu memang ibarat sebuah perjalanan, bukan balapan ya. Dan yang terpenting dari perjalanan itu adalah tujuannya. Kita mau kemana nih? Jalan-jalan, nggak ada Bu, pokoknya ngabuburit kalau orang puasa. ngisi aja, tapi nggak ada tujuan ya, muter-muter aja, hanya menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, tenaga, dan itu ujung-ujungnya ya hanya sekedar karena tidak ada yang ingin dicapai. Jadi pastikan kita akan ada yang dicapai ya, murid-murid pun juga disadarkan bahwa yang dicapai itu apa. Nah inilah capaian pembelajaran yang mau dicapai itu Ibu Bapak. Ibaratnya tujuan ya, capaian pembelajaran ini yang akan kita raih, yang akan kita capai, itu merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran murid ya.
fase ya. Kita meskipun kelas 10 harusnya anak itu di fase E, tidak menutup kemungkinan ada beberapa murid setelah kita adakan asesmen diagnosis, dia nggak layak sebetulnya duduk di kelas 10, tapi nyatanya dia di kelas 10 gitu kan. Lalu bagaimana, apakah kita kembalikan ke SMP? Ya enggak, kita openi supaya startnya ini barengan nanti dengan teman-temannya begitu. Sehingga nanti tujuan yang dicapai misalkan itu Surabaya, ya dia juga nyampe di Surabaya. Mungkin masalah waktu, yang lain-lain bisa 4 jam nyampe, anak itu mungkin bisa butuh 7 jam atau mungkin kalau parah ya sampai nginep gitu ya. Seperti itu gambarannya Ibu Bapak ya. Jadi CP itu memang kompetensi minimum ya yang akan dicapai oleh murid di setiap mapel, di setiap fase. Konsep fase, mapel, itu kita pegang kuat-kuat Ibu Bapak. Rasanya memang kalau belum dipraktekkan ya seperti ini, tapi nanti dengan menabrak, menyenggol, atau menemukan kesulitan, disitulah kita bisa belajar. Dan CP ini memang dirancang mengacunya kepada standar kompetensi lulusan yang tadi Bu Rindia bilang kualifikasi ya, dan standar isi. Jadi ada 2 yang mendasari, standar isi untuk prosesnya dan standar kelulusan yang akan dicapai. Itu CP Bu Bapak, secara lengkapnya seperti itu. Tetapi terima kasih tadi Bu Bapak sudah menjawab. Bu Rina tadi juga mengatakan bahwa CP adalah hal yang intinya sama ya Bu Rina ya, setuju ya, hal yang ingin dicapai ya. Oke, masih mute Bu. Ya, sebagai pedoman untuk mencapai tujuan itu tadi Bu, menentukan tujuan, menentukan alur tujuan pembelajarannya, ATP maupun tujuan pembelajaran itu Bu. Ya. Oke, baik. Ini yang ingin dicapai CP ya, capaian pembelajaran. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu ada contekan itu Bu Bapak, ada 3 kotak. Itu apa saja Bu Bapak? Sebelah kiri. Memahami rasional. Ya kan? Ada tujuan mata pelajaran. Jadi di dalam CP ada 3 unsur ini di awalnya ya. Tapi di dalamnya nanti ada banyak ini. Jadi kita pahami dulu nih, bahwa untuk memahami CP kita harus dulu pahami rasionalnya apa. Kemudian tujuan mata pelajaran bahasa Inggris itu apa? Karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris itu apa? Setelah memahami ini, baru kita mendapatkan semacam fondasi gitu untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan bukan merancang kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini memang dasarnya dari CP itu, CP-nya di breakdown gitu nanti istilahnya. Untuk bisa memahami CP, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, karena itu tadi rasionalnya ya Ibu Bapak ya, tujuan mapelnya dan karakteristik mata pelajarannya. Ada pertanyaan kunci yang membantu kita Ibu Bapak, bagaimana kita bisa memahami CP. Yang pertama, mengapa murid perlu belajar mata pelajaran bahasa Inggris? Kita cari jawabannya nanti bareng-bareng Ibu Bapak. Yang kedua, apa fokus utama yang ingin dicapai dari mata pelajaran bahasa Inggris ini? Ketiga, bagaimana mata pelajaran bahasa Inggris ini berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi apapun pelajarannya, nanti wujud profil pelajar Pancasila ini yang akan kita capai. Kenapa ya Ibu Bapak? Nomor 3. Kenapa? Apapun pelajarannya yang dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Ibu Bapak? Oke, ada yang masih ingat dimensi atau apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Silakan ketik satu-satu. Mungkin ada yang pernah dengar, ada 6 ya dimensinya. Nggak usah nyebutin anaknya dimensinya ada. Apa saja kira-kira yang masih ingat? Atau mungkin ada bocoran?
Baik. Apa perlu saya tayangkan juga apa profil pelajar Pancasila itu, Ibu Bapak? Sudah saya share di grup kapan Oh, hari. sudah Mungkin di-share nggak di grup. Oke. mungkin nggak dibaca sama Iya, teman-teman. ya. Sekarang dibaca barengan. Oke, Bu Rina itu sudah, Pak Dodi tanda mandiri, berpikir kritis, bernalar kritis ya. Kemudian Bu Rina ada bergotong royong. 3 udah dapat 3, kurang 3. Ayo, iuran. Yang buka kerpean boleh, tinggal ketik. Berkebinekaan global, pinter Pak Dodi. 4 dah, kurang 2 lagi. Sebenarnya bisa aja saya tayangkan jreng gitu, tapi saya ingin ada yang membekas gitu di hati Ibu Bapak. Kurang 2 lagi. Ya, berketuhanan yang Maha Esa. Oke, ada unsur berketuhanan memang, tetapi kata-katanya bukan berketuhanan mungkin ya? Apa Pak Dodi? Ntar Bu, masih ngetik. Ketik, oke baik. Berakhlak mulia, yuk terima kasih Bu Lia, 100. Sebelum berakhlak mulia, belum? Krik-krik. Lesau wis Bu Eka aja dikai bedek-bedek. Kreatif belum. Yuk, Belum kreatif ya? belum, kurang 1. Membetulkan yang berakhlak mulia tadi. Oke, baik, beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulianya ini tidak hanya ke Tuhan saja nanti ya, ke sesama, ke alam nanti. Jadi kita belajar apapun merujuknya ke sana. Bagaimana sih murid itu dengan pengetahuan, dengan kompetensi yang sudah dicapai di setiap mata pelajaran bisa bernalar kritis gitu ya. Miris sekali Ibu Bapak, ada penelitian yang sudah menunjukkan bahwa anak-anak yang murid-murid yang lulus SMA kelas 12 itu tingkat bernalar kritisnya sama dengan anak SMP kelas 9. Itu kenapa ya seperti itu? Apa yang salah gitu ya? Kita belum terbiasa memancing mereka untuk bernalar kritis. Gurunya membela diri, boro-boro Bu melatih bernalar kritis. Kita loh harus dituntut menyelesaikan 8 KD 1 semester misalnya. Larinya ke ketuntasan materi lagi. Makanya dengan kurikulum merdeka ini Bu Bapak, materinya nggak usah banyak-banyak tetapi dalam, dan itu boleh jadi alurnya satu sekolah dengan sekolah yang lain akan berbeda karena CP-nya memberikan keleluasaan kita ini mengatur dalam 1 tahun, tidak dikunci per minggu, per semester, tidak, tapi 1 tahun. Baik, itu yang kita harus sadari ya, apapun pelajarannya, nanti yang kita capai di atas ujung-ujungnya adalah bagaimana membentuk murid-murid menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Bagaimana murid itu bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa terhadap dan berakhlak mulia. Kemudian 1 lagi, apa tadi Pak Dodi? Wow, dilengkapi sama Pak Rohmat. Terima kasih Pak Rohmat. 5 Pak Rohmat, 6 ya? Oke, ada bergotong royong. Nah, ini isu terkini dengan gotong royong Ibu Bapak. Kemarin Ibu Ice Hotijah sama Pak Iwan Sahril menghadiri Educational Summit ya di Bangkok, membicarakan tentang tentang isu-isu pendidikan yang akan dibawa ke UNESCO. UNESCO ya pendidikan itu ya? Ya, education and structure. Oke. Ke UNESCO ya? United Nation Education for
Culture. students and culture. Culture, Ya, itu isu yang menghangat adalah kolaborasi. Ya, gotong royong itu. Jadi ke depan sangat dibutuhkan murid-murid itu punya kompetensi berkolaborasi. Kalau tidak punya kompetensi ke sana, maka mereka akan tergilas gitu ya. Jadi kemarin bocorannya disampaikan oleh Ibu Ice Hotijah. Beliau masih di ruang summit itu, tetapi berbagi ke kita sehingga apa yang sedang dibahas di sana yang fresh from the oven itu disampaikan ke kita. Ya, kebetulan kemarin ada pembekalan untuk narasumber yang PSP ya, untuk apa namanya, sekolah penggerak ya, untuk sekolah penggerak. Kebetulan saya juga narasumber di sana, tapi ambil satu bagian materi yang sedikit gitu, dan kemarin dibekali oleh Bu Ice Hotijah tentang apa sih isu terkini yang tentang pendidikan. Ternyata sama seluruh dunia mengeluhkan tentang kolaborasi, Bu Bapak. Jadi penting sekali pembelajaran yang kita rancang itu mengarah ke sana. Kemudian pertanyaan berikutnya yang memandu kita, karena ini nanti mohon izin Pak Dodi tidak akan selesai sampai hari ini. Saya nggak mau buru-buru, tapi mau ngunyahnya itu benar-benar tumak nina gitu ya, sehingga nanti ada perubahan. Karena ini paradigma ini. Saya ingin 5 pertanyaan ini dijawab, diambilnya dari CP yang sudah mungkin saya potong, mungkin Pak Dodi sudah sebar ke teman-teman, bisa dijawab di kolom di grup WhatsApp aja, nggak masalah, siapapun boleh menjawab, bebas Ibu Bapak. Ayo kita budayakan diri kita merdeka, jangan takut, salah pun nggak masalah. Oke. Yang keempat, pembelajaran seperti apa yang diharapkan dari mata pelajaran ini, dari bahasa Inggris itu. Kemudian kelima, apa karakter serta elemen dari mata pelajaran ini? Ini ya pertanyaan kita yang secara umum perlu dicari jawabannya. Tetapi izinkan saya beberapa menit lagi menyampaikan secara umum, ini loh CP gitu. Tetapi nanti pertanyaan lebih lanjut, lebih dalam, Ibu Bapak punya lebih lanjut gitu ya. Oke, setuju Ibu Bapak? Oke, boleh Bu. Oke, saya sudah menuliskan kembali, mengcopy paste gitu ya, untuk CP pembelajaran bahasa Inggris. Yang saya tulis ini umum, tapi akan lebih baik jika saya tunjukkan bukti atau CP yang sudah saya potong supaya Ibu Bapak paham tempatnya di mana gitu ya. Mohon izin saya ganti share screen-nya. Sabar sebentar Ibu Bapak. Oke. Ini yang sudah saya potong, saya bentuk Word, tujuannya biar Ibu Bapak mudah untuk kopasnya. Sudah kelihatan? Saya hanya menunjukkan tempatnya, Ibu Bapak. Nanti di mana nyari jawabannya gitu ya. Saya menunjukkan tempatnya aja. Jadi capaian pembelajaran bahasa Inggris yang pertama ada rasional. Jadi ada beberapa elemen. Apa saja tadi Ibu Bapak masih ingat ya? Nggak ingat juga nggak apa-apa. Nanti ketemu udah tak merah-merahin gitu ya. Bahwa bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dominan digunakan secara global dalam segala aspek ini ya. Kemudian mempelajari bahasa Inggris memberikan peserta didik kesempatan untuk berkomunikasi dengan warga dunia dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Ini mungkin diambil ya intisarinya. Dan dengan menguasai bahasa Inggris, ini berarti banyak kata yang menuju ke pertanyaan tadi itu Ibu Bapak sebagai jawabannya. Maka peserta didik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan menggunakan berbagai teks. Teks itu tidak hanya tulis ya Ibu Bapak ya, setuju? Teks lisan atau teks tulis gitu ya. Dari interaksi tersebut mereka memperoleh pengetahuan, mempelajari berbagai keterampilan dan perilaku manusia yang dibutuhkan untuk dapat hidup dalam budaya dunia yang beraneka ragam.
Mulai dari SD itu boleh untuk pembelajaran bahasa Inggris ini Ibu Bapak. Jadi kalau dulu kurikulum 2013 melarang bahasa Inggris dari SD, sekarang dibolehkan dari SD, MI dan seterusnya. Tergantung fasenya. Di CP-nya juga sudah diakomodir, CP-nya itu sudah bisa diterapkan di SD. Kemudian saya ingin meng-highlight tentang pembelajaran bahasa Inggris difokuskan pada penguatan kemampuan menggunakan bahasa Inggris. Bukan belajar tentang bahasa Inggris, tapi belajar menggunakan bahasa Inggris dalam sebetulnya 4 ini Bu Bapak ya. Tetapi di CP ini disampaikan 6 keterampilan berbahasa. Sebetulnya 4 ya. Apa yang tambah? Ada memirsa. Visual. Dan ada mempresentasikan. Sebetulnya intinya tetap 4. Di kepala kita 4 saja juga nggak apa-apa Ibu Bapak. Ada reseptif yang listening dan reading, kemudian ada produktif, ada speaking dan writing, nggak masalah. Bahkan di CP-nya nanti digabung ketika listening, ketika menyimak, digabung juga dengan berbicara gitu ya, berbeda itunya. Kemudian ada standar ya yang untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris itu pakai CEFR. Common European Framework of Reference for Language Learning Teaching Assessment. Kalau kita biasanya melamar atau ingin kuliah gitu ya, kita akan kenal kuliah ke luar negeri mungkin, atau mungkin pakai sertifikasi. Ada level-level gitu ya. Level B1 itu mencerminkan spesifikasi yang dapat dilihat dari kemampuan peserta didik untuk, nah ini B1 Ibu Bapak. Mempertahankan interaksi dan menyampaikan sesuatu yang diinginkan dalam berbagai konteks dengan artikulasi yang jelas. Ini yang dituju nanti itu. Ini CP umum ya Bu Bapak ya, belum di breakdown menjadi per fase. Ini rasionalnya kenapa murid-murid belajar bahasa Inggris. Adalah tentang mengapa kita belajar bahasa Inggris. Baik, lanjut. Ada yang ini disampaikan Pak Riyadi? Enggak, sepertinya bukan dari sini, Bu. Ya. Oh, dari Lanjut, Pak Bu, Dodi. lanjut, Bu. Oke, baik. Saya lanjut sebentar. Ini ya, bisa mengungkapkan pokok pikiran, bisa mempertahankan komunikasi, walau terkadang masih terdapat jeda. Life skill, iya harus dituju juga. Jadi percuma punya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris kalau nggak ada added value untuk life skill-nya gitu. Dan ini yang menarik Ibu Bapak, pendekatannya kembali ke genre based approach, tapi bukan satu-satunya. Boleh Ibu Bapak pakai pendekatan lain, tetapi difokuskan pada jenis teks ya. Genre based approach itu masih ingat ada building knowledge of field yang BKUF dulu, saya ingat sekali nih Pak Dodi fase ini. Bagaimana MOT, bagaimana GCOT gitu ya. Bagaimana juga ICOT atau Independent Construction of Text gitu ya. Itu pendekatan yang dipakai. Ada dasarnya, kembali ke Agustin lagi kita di 2020, tetapi pembelajaran bahasa Inggris ini tujuannya adalah agar murid-murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, memiliki profil pelajar Pancasila tadi yang disebutkan 6 dimensi. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu Bapak, tujuan mapel bahasa Inggris. Mengembangkan kompetensi komunikatif, kompetensi intercultural karena memang terbuka untuk dunia luar juga ya. Jangankan dunia luar, sesama bangsa kita aja kita perlu belajar memiliki kompetensi interkultural antara suku bangsa satu dengan yang lain. Mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif, ini sudah bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila. Karakteristiknya, ada jenis teks, apa saja, ini Bu Bapak. Ada narasi,
dan seterusnya sampai teks khusus yang berbentuk pesan singkat, iklan, teks otentik gitu ya. Dan berupa audio dan juga tertulis ya. Ada lisan, ada tulis. Kemudian learner center tetap sih. Kemudian pembelajaran difokuskan pada kemampuan berbahasa sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, ini elemen secara umum. Elemen secara umum pembelajaran bahasa Inggris itu ada menyimak. Apa deskripsinya menyimak ini? Membaca, memirsa, berbicara, menulis, mempresentasikan. Yang tadi disebutkan ada 6 keterampilan tadi ya, keterampilan berbahasa. Tetapi setelah masuk pada ini capaian pembelajaran, ini yang D. Yang A tadi adalah rasionalnya. Yang B ini A rasionalnya. Kalau memahami CP itu rasionalnya dulu dipahami, kemudian biasanya kita nggak sabar langsung ke KIKD-nya dulu ya. Sekarang langsung ke CP-nya. Kemudian tujuan mapelnya apa, karakteristik mapelnya apa. Kemudian yang D ini adalah capaian pembelajaran. Ini capaian pembelajaran per fase. Yang A tadi untuk kelas 1-2 sudah ada. Kita langsung menuju ke fase apa Ibu Bapak? EF Bu, E dan F. E dan F. Oke, fase E ya untuk kelas 10. Ingat, ini fase E kelas 10. Kalau ada murid-muridnya ternyata setelah diadakan semacam asesmen diagnostik atau untuk mengukur kemampuan awalnya, kesiapan belajarnya, readiness-nya, nggak siap dia kalau di kelas 10 pakai fase ini, bagaimana kalau diturunkan? Boleh, tetapi dia tetap posisi di kelas 10, kita aja yang membekali, memberikan matrikulasi Bu Bapak ya. Di fase E ini fase E ini berarti 1 tahun ya Ibu Bapak ya, bahwa pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris sesuai dengan situasi dan tujuannya. Jenis-jenis teksnya bisa diperhatikan ada narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks otentik yang menjadi rujukan utama. Ini materinya atau kontennya. Nah, kemudian untuk berkomunikasi itu apanya Ibu Bapak? Ada 2 ya. Satunya kompetensi, satunya konten atau materinya. Yang materi atau konten itu narasi dan seterusnya sampai otentik. Berkomunikasi itu apanya Ibu Bapak? Kompetensi ataukah kontennya? Kompetensi. Kompetensi ya, baik. Nah, itu kompetensi yang umum. Kalau kita selidiki, kalau kita lihat, kita pecah-pecah, ternyata ada beberapa kompetensi yang dalam CP umum ini. Nah, sekarang kita lihat CP per elemen. Elemennya ada 6 tadi ya. Keterampilannya ada 6, tetapi di elemen ini digabung. Menyimak dan berbicara jadi 1 elemen. Kita cari Ibu Bapak. Untuk khusus menyimak listening maksudnya dan berbicara, ada kompetensi apa saja? Ayo. Ini contoh aja, nanti Ibu Bapak lanjutkan ke elemen selanjutnya. Ini, apakah ini kompetensi menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan? Apakah ini kompetensi Ibu Bapak menggunakan bahasa Inggris? Kompetensi. Jadi yang perlu kita pahami dalam satu CP, di dalam masing-masing elemen ini ada 2 Ibu Bapak. Ada kompetensi, ada konten. Gunanya apa memahami kompetensi dan konten? Itu kita identifikasi dulu apa saja sih kontennya, materinya, apa saja sih kompetensinya. Nah, setelah ditulis kemudian kita buat alurnya atau urut-urutannya.
Ini saya contohkan juga pada elemen membaca dan memirsa. Memirsa itu watching ya, nonton gitu ya. Itu ada kompetensi, ada CP-nya juga ini. Kalau dulu kan enggak Ibu Bapak ya. Pada akhir fase E peserta didik membaca dan merespon. Ini saya beri warna merah. Yang merah ini berarti apanya? Kompetensi apa konten Ibu Bapak? Kompetensi. Kompetensi. Kontennya apa? Kompetensi, Bu. Kontennya apa? Narasi Narasi, deskripsi. sampai report. Sampai report. Nah, ini saya beri warna hijau ya. Ini untuk elemen membaca dan memirsa. Tidak menutup kemungkinan berikutnya ada lagi. Tidak cukup di sini, selanjutnya ada lagi. Jadi di dalam satu CP per elemen ini bisa jadi mengandung beberapa kompetensi dan konten. Harus diidentifikasi. Gitu ya. Baik, dan seterusnya. Bisa dilanjutkan. Nanti ini sudah pukul 16:46, jam 5 kurang 10. Nggak cukup Pak Dodi memang. Ini saya sudah super cepat ngegas ini. Tanpa menghiraukan Bu Bapak ngerti apa enggak. Oke, yang penting sudah ada. Sampai di sini, tapi tolong tadi 5 pertanyaan mungkin perlu saya ketik ulang untuk dijawab. Sementara saya bisa akhiri, tapi jika ada pertanyaan, disilakan.